Kami bersyukur, berterima kasih ya Bapa untuk kesempatan pada ibadah kami hari ini di minggu pertama bulan yang ke-6 tahun 2024. Kiranya Tuhan akan menolong kami memasuki puncak ibadah ini dengan mendengarkan firman-Mu. Bapa, tolonglah hamba-Mu untuk bisa menguraikannya dengan jelas kepada kami. Dan kiranya Engkau juga menolong saudara kami mengerti kebenaran firman ini dengan baik. Dan berikan kami kemampuan, kekuatan untuk taat dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, dengar doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan mempelajari firman Tuhan dari Imamat 18 ayat 1 sampai 30 yang bertema kudusnya perkawinan. Saudara, seolah-olah loh kok membahas perkawinan begitu ya. Tidak apa-apa, oleh karena memang ini salah satu bagian dari firman Tuhan yang telah dituliskan untuk bangsa Israel dan tentu juga untuk kita sebagai orang percaya. Saya sudah menuliskannya di PowerPoint yang ada ayat 1 sampai ayat 5 dan ayat 30. Saya akan bacakan kepada saudara sekalian. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Ayat 30. Dengan demikian kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap aku dan janganlah kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji itu yang dilakukan sebelum kamu dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan, berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukannya. Kudusnya perkawinan, itu tema kita pada hari ini. Bukan hanya untuk saudara dan saya yang sudah menikah, yang sudah berkeluarga. Tapi ini juga bagus bagi saudara yang masih muda, yang belum menikah dan yang nantinya akan menikah. Kita harus betul-betul tahu bahwa di hadapan Tuhan pernikahan itu, perkawinan itu suci adanya. Memang dalam pengertian kita, pemahaman kita, pernikahan itu bukan sakramen, saudara, ya. Tetapi saudara, bukan berarti kalau bukan sakramen maka tidak menjadi suci, tidak menjadi kudus. Ingat saudara bahwa Tuhan pada mulanya menciptakan semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan suci. Sehingga yang Tuhan tuntut adalah walaupun manusia sudah berdosa, apalagi kita umat Tuhan. Baik kepada Israel pada waktu itu maupun kepada kita orang Kristen pada masa kini. Saudara, karena itulah topik perkawinan tetap perlu kita dengarkan bersama-sama. Saudara, Tuhan menetapkan di dalam Keluaran pasal 19. Ya, Keluaran pasalnya yang ke-19 ayat 6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus.
inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Saudara, kata-kata ini sangat jelas. Kamu menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Di surat Petrus mengatakan, kamulah imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Jadi saudara, dulu kepada bangsa Israel Tuhan katakan itu, dan akhirnya lewat Rasul Petrus Tuhan katakan sekali lagi kepada gerejanya, kepada orang Kristen yang sudah ditebus di dalam Yesus Kristus. Jadi saudara, ada beberapa hal yang kita perhatikan di sini. Yang pertama, Tuhan menetapkan bahwa mereka adalah kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Berlaku bagi orang Kristen juga. Dan Tuhan memberikan hukum Taurat. Ya, hukum Taurat untuk mengatur kehidupan mereka dan ibadah mereka juga. Seperti halnya juga kita di Perjanjian Baru, gereja, Tuhan juga memberikan firman. Dan ibadah kita pun diatur lewat firman Tuhan. Saya terus terang aja sedih sekali saudara. Sekarang banyak orang menyebutkan diri Kristen, menyebutkan dirinya gereja, tapi ibadahnya mengikuti apa yang mereka inginkan. Ya, wah, apa saja yang mereka pikir kalau bisa sehebat-hebatnya. Saudara, ingat Crystal Cathedral, ya. Kata gereja yang begitu mewah sekali, ya. Pendetanya yang dulu mendirikan itu dan memulai serta meneruskannya itu sudah meninggal, nggak salah, ya. Waduh, mewah sekali. Dia ingin supaya ibadahnya diikuti oleh jemaat gereja yang besar itu, kalau bisa berbondong-bondong ribuan orang beribadah. Lalu memikirkan bagaimana supaya ibadahnya disenangi oleh setiap orang. Wah, memanggil semua kaum profesional, masuk. Oke, gimana caranya supaya setiap minggu tidak gitu-gitu saja? Ya, setiap minggu tidak gitu-gitu aja. Tapi selalu ada yang baru supaya orang terus antusias datang kebaktian. Betul sudah. Tapi lama-lama ide orang kan habis juga kan. Nah, akhirnya gerejanya apa? Habis dijual. Dan masih bersyukur yang menjual, yang membeli bukan dari agama lain tapi masih termasuk sama dari gereja Katolik. Satu sisi ada bersyukur. Tapi akhirnya apa? Ya, gerejanya hanya tutup. Dan karena hutangnya juga banyak saudara. Ya, akhirnya dijual dan yang membeli adalah gereja lain. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita seringkali terkonsep semua pikiran luar duniawi masuk ke gereja. Kita bukannya apa? Pikiran Tuhan dari Alkitab itu yang kita gali. Yang kita gali apa yang Tuhan inginkan dalam ibadah kita. Apa yang juga Tuhan inginkan dalam hidup kita. Karena itulah saudara, Tuhan ingin saudara dan saya termasuk waktu itu bangsa Israel berbeda dengan siapapun, dengan bangsa-bangsa di sekitarnya. Apa arti kata suci? Apa itu arti kata kudus? Kata kudus itu artinya dikhususkan bagi Tuhan. Dikhususkan bagi Tuhan. Tuhan itu suci. Karena Tuhan berbeda dengan semua ciptaan. Nah, ketika Tuhan memanggil saudara dan saya, seperti juga pada waktu memanggil bangsa Israel keluar dari Mesir dan memimpin ke tanah Kanaan, Tuhan ingin bangsa Israel berbeda dengan orang Mesir dahulu maupun juga dengan orang Kanaan yang nanti akan mereka tampati tempatnya. Saudara, kita harus berbeda.
Dan secara khusus dalam pasal ke-18 kitab Imamat ini Tuhan ingin dalam hal perkawinan, pernikahan kita betul-betul berbeda. Ayat yang ketiga mengatakan, jangan seperti mereka yang di Mesir dahulu maupun yang di Kanaan yang akan datang, yang kamu akan tempati. Jelas ayat 3. Bagi kita sama, Rasul Paulus pernah mengatakan itu di kitab Efesus. Kita telah diselamatkan, yang dulu orang kafir yang tidak mengenal Allah, yang hidup dalam penyembahan berhala. Kita diselamatkan dari itu semua, yang dulu hidup dalam dongeng-dongeng, dalam tahyul-tahyul. Tapi ketika kita sudah diselamatkan, Tuhan ingin supaya kita juga berbeda dengan yang dulu dan berbeda dengan orang-orang di sekitar kita. Karena saudara dan saya sudah dikuduskan, dikhususkan bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar bersama-sama. Ayat-ayatnya dari mulai ayat 6 ya. Ayat 6 sampai kira-kira ayat yang ke 29, Saudara, Tuhan berbicara terus mengenai perkawinan, ya, perkawinan dan nanti juga mengenai kemanusiaan. Saudara, di dalam membahas masalah ini, ketika saya merenungkan, saya bersyukur, saya belajar kembali. Pemahaman saya semakin diperteguh mengenai pernikahan, mengenai perkawinan. Apa itu saudara? Saudara, dalam ayat-ayat ini Tuhan menginginkan kita apa? Mari kita lihat bersama. Menghormati wanita. Ya, menghormati wanita. Respect female. Dia adalah seorang wanita, she is a woman. Tapi dia juga mungkin adalah she is a mother, yaitu ibu masing-masing orang. She is a daughter, anak perempuan. She is a wife, biasa juga dia adalah istrimu. Tapi juga she is a sister. Inilah female, inilah wanita. Wanita yang mungkin menjadi ibu, menjadi anak perempuan, menjadi istri, dan menjadi saudara perempuan. Nah, sebagai wanita, saudara, ingat kita hormati wanita. Nah, ini khusus memang bagi laki-laki, ya. Kita laki-laki menghormati wanita. Saudara, saya teringat firman Tuhan. Tuhan memang menghukum wanita di bawah kekuasaan pria. Kejadian 3:16. Tuhan berkata kepada Hawa, karena engkau mendengarkan perkataan ular itu, nanti kamu pada waktu melahirkan kamu akan penuh kesakitan. Dan engkau akan berahi dengan suamimu, dan engkau akan berada di bawah kekuasaan suamimu. Oh, sudah muncul duluan ya. Saudara, wanita ketika berdosa memang salah satu hukumannya adalah di bawah kekuasaan pria. Saudara, mau tidak mau, dan itu sampai sekarang masih terjadi. Kalau saya berbincang dengan semu ya wanita, semu saya kan juga wanita. Aduh, milih baju itu susah. Saya kadang-kala baju kan gampang. Ya karena modelnya laki ya gitu-gitu aja. Tapi kalau modelnya perempuan banyak sekali, betul kan? Banyak sekali. Belum lagi nanti pas apa enggak di badan, kelihatan anggun atau apalah gitu ya, macem-macem. Karena itulah model-model itu selalu wanita, betul kan? Dibuatlah semua
semua pakaian wanita itu waduh modelnya luar biasa. Luar biasa. Supaya enak dipandang gitu kan. Enak dipandang, kelihatan cantik dan sebagainya. Tapi di balik itu juga seperti pedang bermata dua. Kalau dilihat tidak cantik gimana? Ya. Kalau dia dilihat cantik juga bagaimana? Betul kan? Saudara, oleh karena di bawah kekuasaan pria, kasihan wanita itu. Bahkan dikatakan engkau akan birahi terhadap suamimu. Seolah-olah saudara wanita itu menjadi pemuas nafsu dari para lelaki. Saudara, kita kelihatan cantik. Memang dipuji cantik itu tidak salah. Tetapi akhirnya di situ juga ada bersifat bermata dua. Ada sesuatu yang dibalik itu, ada dosa yang menyebabkan laki-laki bisa berbuat yang tidak senonoh. Saudara, karena itulah dalam Taurat ini saya melihat Tuhan meminta supaya umat Israel melindungi dan menghormati setiap wanita dalam lingkungan keluarganya. Saudara baca di situ. Saya sudah membacanya. Nanti di rumah saudara baca lagi ayat 6 sampai ayat berapa. Ya, kalau bisa pasal 18 seluruhnya dibaca semua. Ya, bacalah semua. Memang ngomong jangan. Ya. Jangan kau menyingkapkan aurat ibumu karena dia adalah istri ayahmu. Jangan kau menyingkapkan aurat dari saudara perempuanmu. Jangan kau menyingkapkan aurat dari mertuamu. Semuanya begitu. Tindakan-tindakan yang gak enak gitu ketika dibaca. Tapi itu fakta, itu kenyataan. Laki-laki oleh karena memang tanda petik ada kuasa, ada lebih kuat dari wanita. Sehingga wanita sering dijadikan objek di dalamnya. Tapi sebagai anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, Tuhan ingin sekali bangsa Israel menghormati. Beda dengan orang-orang di Mesir, beda dengan orang-orang di Kanaan. Begitu pula kita sekarang ini, beda dengan semua bangsa-bangsa di muka bumi ini yang belum mengenal Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau di dunia ini, wah sudah, apalagi dengan adanya media sosial yang sudah glamor, sudah begitu terbuka, tidak bisa kita tutup-tutupin. Semua muncul. Wanita bukannya dihormati. Bahkan wanitanya sendiri juga tidak menghormati dirinya. Susah. Pelacuran tetap terjadi di mana-mana. Ya, terjadi di mana-mana. Saudara, sebagai anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, mari kita sadar sesadar-sadarnya. Perempuan yang ada di sekitar kita, apalagi di dalam keluarga kita betul-betul hormati mereka. Bahkan kita lindungi bersama-sama. Karena itu saudara, di dalam aturan yang dicantumkan di sini saudara, beberapa hal Tuhan ajarkan kepada bangsa Israel. Bahwa setiap wanita yang sudah berkeluarga adalah milik suaminya. Milik suaminya. Jadi saudara, setiap orang Israel harus sadar itu. Ketika Daud menginginkan Batsheba, ketika Daud berzina kepada Batsheba, dia tidak ingat firman Tuhan itu. Dia sudah bersuami. Tuhan tidak ragu-ragu menegur lewat Nabi Nathan. Itulah kamu. Walaupun raja,
Saya percaya saudara Nabi Nathan waktu itu pasti deg-degan. Saya pikir-pikir kayak saya mungkin ya. Saya sebagai hamba Tuhan deg-degan kalau negur penguasa, raja yang punya tentara itu gampang kepala dipenggal langsung. Pasti deg-degan. Tapi ini firman Tuhan. Firman Tuhan tetap harus dikatakan. Itulah kamu. Saudara, Batsheba yang sudah menjadi milik dari seorang tentara, panglima tentara, dikorbankan oleh Daud. Saudara, Daud telah berdosa besar. Saudara, karena itulah perempuan, wanita yang sudah berkeluarga, milik suami, milik suaminya, hargai. Keturunannya baik keturunan laki-laki maupun wanita juga dihormati, dihargai kesuciannya. Ayat 6 dan ayat 17 dikatakan, kerabat dekatmu, ibumu, mertua perempuanmu, menantu perempuanmu, iparmu perempuan, anak-anak perempuanmu, itu semua dikatakan di dalam ayat-ayat ini. Jadi saudara, Tuhan ingin saudara dan saya menghargai, menghormati wanita. Kalau semua pria menghormati wanita, saya percaya dunia aman. Tapi saudara, kenyataannya memang sulit sekali dunia begitu. Karena dunia sudah berdosa. Sebab itulah saudara, pengendalian diri harus bersifat utuh. Apalagi nafsu seks. Nafsu seks. Sebab itulah ada beberapa dari firman Tuhan yang dicantumkan di Imamat 18 ini. Jangan kamu memadu istrimu. Memadu itu bukan minum madu, saudara. Bukan. Ya. Bukan. Jadi saudara, kalau kamu sudah punya satu istri, apakah kamu belum cukup kah? Sampai ada orang, kalau istrinya lebih dari satu itu namanya lebih jantan. Tidak, saudara. Itu namanya kamu tidak bisa setia. Jadi saudara, juga begitu pula kalau istrimu cemar kain, kamu jangan berpikir untuk memuaskan seksualitasmu. Bahkan istri sesamamu lebih lagi. Jangan berpikir itu. Jadi saudara, orang-orang Israel diminta oleh Tuhan arti mengendalikan diri. Termasuk nafsu dalam diri kita, nafsu seks. Ya sebetulnya juga termasuk nafsu makan kita. Nafsu makan juga harus dikendalikan. Ya. Libido. Ya. Jadi saudara, ini penting. Karena itu saudara, Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit mengajar kepada kita. Kamu mendengar firman, ayat sebelumnya itu ayat 27. Jangan berzina, tapi aku berkata kepadamu, setiap laki-laki yang memandang perempuan dan menginginkannya dengan nafsu pasti sudah berzina. Jadi saudara, Tuhan itu tidak berbicara tedeng aling-aling lagi. Tidak pakai bahasa yang diperhalus. Saking halusnya saudara nggak tahu. Enggak. Langsung to the point. Langsung menusuk hati. Mungkin banyak waktu itu di zaman Tuhan Yesus orang-orang Israel kehidupannya alim, beribadah, kelihatan hidup alim. Tapi hatinya, karena itu Tuhan Yesus katakan, engkau seperti kuburan yang dilabur putih.
luarnya putih bersih, dalamnya tulang belulang. Saudara, karena itu saya juga selalu harus menyelidiki hati saya. Hati saya penuh tulang belulang atau tidak? Penuh kejahatan, kekotoran atau tidak? Saya selalu koreksi diri saya. Mungkin banyak orang Israel, engkau mendengar firman, jangan membunuh. Memang banyak orang Israel tidak membunuh. Mungkin kita juga banyak enggak membunuh. Tapi aku berkata kepadamu, siapa yang membenci saudaranya, dia sudah membunuh. Ayo sekarang kita tanya, kita hidup ada enggak kebencian? Ada kan? Pasti ada. Kalau saudara ngomong enggak ada kebencian, waduh hebat, saudara santo, orang kudus. Tapi saudara, kita bisa ada kebencian. Tapi bagaimana kita mengalahkan kebencian itu dengan sebaik-baiknya? Ya. Jadi karena itulah Tuhan Yesus itu sampai nuding. Nudingnya itu bukan mengenai perbuatanmu yang kelihatan indah-indah. Tidak, sampai kepada hatimu, pikiranmu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, karena itulah ketika saudara dan saya, khususnya laki-laki, ketika kita melihat istri kita, respect tidak? Begitu pula saudara dan saya ketika melihat wanita lain, betul-betul kita respect, menghormati mereka. Nah, baru di situ kita minta Tuhan, luruskan hati saya, luruskan hati saya. Kayak itu sudah saya katakan di atas mimbar ini. Sekarang media sosial sudah enggak karuan. Jauhkan media sosial, apalagi video-video yang buruk yang akan mempengaruhi pikiran hati saudara. Jauhkan itu semua. Dulu televisi masih bisa, kita enggak usah pakai televisi. Sekarang susah lagi, HP udah di tangan, betul kan? Udah 24 jam. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita hargai, mari kita hormati wanita-wanita yang ada. Bersyukur pada Tuhan, sudah ada hamba-hamba Tuhan, ada anak-anak Tuhan yang mempelajari firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Bersyukur, saya bersyukur ada seorang hamba Tuhan namanya Matthew Henry. Hidup di abad 17 dan 18. Dia mengatakan kata-kata yang sangat baik ini. Bahwa wanita itu dibuat dari tulang rusuk Adam di sisinya. Bukan dibuat dari tulang kepalanya. Kalau dari tulang kepala berarti seolah-olah istrinya nanti berkuasa atas suaminya. Rule over. Bukan. Jadi istri karena itu harus tunduk, bukan tanduk. Dan bukan juga dibuat dari tulang kakinya supaya diinjak-injak, bukan. Tapi dari sisinya yang berarti equal, berarti sederajat. Jadi perempuan itu sederajat dengan laki-laki. Yang namanya manusia itu berarti laki-laki dan perempuan. Laki-laki, memang di dalam Alkitab kata Adam itu sendiri juga menunjuk selain kepada Adam nama, juga menunjuk kepada manusia. Manusia dan kepada jenis kelaminnya laki-laki memang saudara. Artinya bisa 3. Manusia, Adam secara nama pribadi dan bisa menunjuk kepada laki-laki. Tapi perempuan itu juga manusia. Manusia diambil dari tulang rusuknya. Kayak itu saudara, equal, sederajat, setara. Di bawah lengannya untuk diproteksi, dilindungi. Dan dekat hatinya untuk dikasihi, dicintai. Ini kata-kata yang sampai sekarang
terus menerus didengung-dengungkan oleh banyak hamba Tuhan. Karena ini betul-betul bagus sekali. Pemahaman yang luar biasa sesuai dengan firman Tuhan. Jadi saudara, kalau dulu waktu Hawa berdosa, engkau akan ada di bawah kekuasaan suamimu, seolah-olah kekuasaan pria. Akhirnya di dalam Imamat 18 Tuhan mengatur semuanya. Banyak sekali, hei para pria, ingat itu, ingat itu. Ingat, hormati wanita, hormati istrimu, hormati saudaramu perempuan, hormati mertuamu perempuan, hormati iparmu perempuan, hormati. Bukan untuk dijadikan objek pemerasan, bukan untuk dijadikan objek pemuasan, bukan untuk dijadikan objek. Perempuan adalah setara dengan laki-laki. Kalau dia dalam kelemahan, memang perempuan lebih lemah dibanding pria. Tapi bukan berarti perempuan harus dipukuli. Tidak. Dia harus dijaga, dia harus dilindungi oleh pria. Dan dia harus dicintai, dikasihi. Kayak itu kita mencintai pribadinya, sudah. Jangan mencintai tubuhnya. Kalau kamu pria mencintai istrimu hanya mencintai tubuhnya, engkau tidak mencintai pribadinya, percuma. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah firman Tuhan bagi kita semua, termasuk bagi saya. Kalau kita bisa menjaga ini, mengerti ini, menghormati wanita, maka kita bisa menjaga kesucian pernikahan kita. Kita bisa jaga. Tuhan tolong saya untuk terus menjaganya. Terus menjaganya. Kita memang lemah, kita punya kekurangan, kaum pria juga punya kekurangan. Tetapi kekurangan itu bukan menjadi excuse, bukan menjadi suatu untuk diizinkan. Bukan. Tapi justru sesuatu yang harus kita kendalikan, harus kita kuasai. Ya. Berikutnya, menghormati kemanusiaan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam perkara ini firman Tuhan luar biasa sekali. Ada 3 larangan lainnya berkenaan juga nanti dengan perkawinan. Berkenaan dan perkawinan itu bisa berimbas kepada kemanusiaan. Ayat 21 sampai 23. Tuhan melarang bangsa Israel melakukan beberapa hal ini. Ya. Yaitu mempersembahkan atau mengorbankan anak-anak kepada dewa Molok. Ayat 21. Jangan kamu persembahkan, mengorbankan anak-anakmu kepada dewa Molok. Itu adalah bagian dari peribadahan bangsa kafir. Saudara, saya tuliskan 1 Raja 11, Yesaya 57, Yeremia 32, nanti saudara baca di rumah. 1 Raja 11 itu saudara mungkin kaget kalau membacanya. Salomo mulai beribadah kepada dewa Molok. Salomo, raja yang penuh hikmat, raja yang akhirnya sudah dimuliakan oleh Tuhan, kekuasaannya begitu hebat, tidak menjaga dirinya bergantung kepada Tuhan, akhirnya apa? Menyimpang. Itu saudara tidak boleh mengatakan saya sudah kuat. Orang Kristen yang mengatakan dirinya sudah kuat, saat dia ngomong saya kuat, itu dia jatuh. Itu dia sudah jatuh. Tinggal nunggu kenyataannya. Yesaya, Yeremia itu di zaman kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Akhirnya saudara,
Kerajaan-kerajaan itu raja-rajanya mulai terpengaruh oleh bangsa-bangsa sekitarnya menyembah, mempersembahkan korban anak-anaknya kepada dewa Moloch. Mungkin berpikir, untuk menanggulangi sakit penyakit persembahkan dewa anak-anak. Mungkin untuk apa? Untuk karena sekarang lagi ada musim kemarau atau musim banjir, persembahkan anak-anak kepada dewanya. Itu konsep orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Jadi saudara dan saya harus betul-betul ingat. Jadi saudara, ketika mungkin juga berpikir, anaknya cantik. Karena cantik, persembahkan kepada dewa supaya dewa senang. Saudara, itu dari orang-orang yang tidak kenal Tuhan, bangsa-bangsa yang tidak kenal Tuhan di zaman dulu. Mungkin anaknya kelihatan ganteng, persembahkan kepada dewa supaya dewanya senang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini hal pertama peringatan itu. Anak-anak juga adalah manusia. Manusia, 100% manusia. Walaupun memang sudah ilmu pengetahuan sekarang saya tidak tahu. Ibu-ibu yang mengandung hamil, yang di dalam itu anak atau bukan? Anak atau bukan? Kalau masih sebulan itu anak atau bukan? Kalau saudara mengatakan anak, itu berarti sesuai Alkitab. Kalau saudara ngomong janin, kata-kata yang sudah beda kan? Sekalipun itu ngomong ilmu kedokteran, silahkan. Tetap itu anak, bukan janin. Daud dalam Mazmurnya, sejak dalam kandungan ibuku, sejak aku mula-mula dibentuk, Engkau mengenal aku, Tuhan. Itu manusia, saudara. Kalau kedokteran ngomong janin, ya sudah. Karena itulah saudara, aborsi terjadi di mana-mana, bukan? Malu, menanggung malu. Gak apa-apa itu janin, keluarin. Aborsi. Saudara pikir dunia ini makin baik? Tidak. Teori-teori yang muncul dari ilmu pengetahuan apapun juga, saudara pikir semakin baik? Belum tentu. Semua harus dinilai dari firman Tuhan. Karena Tuhan yang mencipta manusia. Dan Tuhan yang paling tahu mana yang benar dan mana yang salah. Saudara, karena itulah Daud pun ngomong, sejak dalam kandungan ibuku, aku sudah berdosa kepadamu. Ingat saudara. Jadi Alkitab itu utuh saudara. Melihat manusia. Memang saudara, kalau ada mama-mama ya, ibu-ibu muda lagi hamil ya. Apakah itu 2 bulan, 3 bulan, beli tiket pesawat ya belinya tiketnya 1 sudah. Tidak 2 sudah. Kalau misalnya baru 1 bulan dan lahir 2 bulan mungkin 50% ya. Kalau gedung bioskop saya nggak tahu ya. Karena masih anak nggak bisa dapat tempat duduk ya sudah. Ya karena itu alasan ekonomi sudah, bukan karena bayi 1 bulan itu bukan manusia, bukan, itu alasan ekonomi, betul kan? Iya ekonomi, saudara kan juga cuan, ya kan? Betul, kalau saudara bayi 1 bulan bayar 100% pasti pada protes kan ibu-ibu dan bapak-bapak, uang saudara keluar lebih banyak. Tapi bukan berarti bayi 1 bulan itu bukan manusia, tetap dia adalah manusia utuh. Tapi memang secara fisik memang belum dewasa. Jadi kalau ngomong anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, tua itu menyangkut fisik. Tapi manusianya adalah manusia utuh. Baik dari
sejak dalam kandungan ibu, ketika dirajut oleh tangan Tuhan dengan DNA-nya, itu manusia utuh. Tuhan kenal dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah kalau kita menghargai wanita dan kita menghormati wanita, dan ketika dia juga diberi kesempatan oleh Tuhan mengandung anak kita dari suami dan istri itu, kita akan menghargai anak itu juga. Saya belajar dari firman Tuhan, tentu juga belajar dari buku-buku yang saya baca, buku-buku yang baik berlandaskan firman Tuhan. Anak itu sudah tahu, sudah mendengarkan suara di sekitarnya. Itu ketika anak kami yang pertama, kami sudah punya nama, Kevin. Ketika bersuara, dia berespon, ya, berespon dalam perut ibunya. Pas ya nggak tahu dia nunjuk-nunjuknya pakai ini bogem atau pakai siku atau pakai kaki, saya nggak tahu. Tapi yang jelas dia bergerak. Seperti juga dengan anak saya yang kedua, anak kami yang kedua. Ketika nangis, sudah melahir nangis, saya panggil namanya. Dia cari-cari suara itu dari mana. Dia tahu, dia kenal. Menghormati kemanusiaan. Dengan demikian kita bisa mendidik anak-anak kita dan mendidiknya dengan benar. Supaya apa? Kita juga menghindarkan mereka dari apa? Penyimpangan seksual. Di dalam ayat-ayat itu dikatakan, ingatlah, hindari homoseksual, penyimpangan seksual dengan sesama jenis, termasuk sodomi kepada anak-anak. Saudara, firman Tuhan sudah bicara ribuan tahun yang lalu. Bukan berarti firman Tuhan itu karangan manusia, tidak. Saudara, ternyata di Mesir ditemukan dalam pahatan the first gay couple recorded in history. Apa itu tulisannya? History dates all the way back to ancient Egypt. Mesir kuno. Ini ditemukan tahun 1964 dan diperkirakan ya ini di dalam sebuah kuburan. Sebuah kuburan yang diteliti, dicek kira-kira kuburan itu tahun 2400 sebelum Masehi. Jadi dari sekarang berarti kira-kira 4400 tahun yang lalu. Kira-kira 20 mil dari selatan Kairo, terletak di daerah yang bernama Saqqara. Jadi ini yang Mesir. Sodom Gomora bagaimana yang dulu? Ya pasti ada. Jadi firman Tuhan itu bukan karangan manusia, bukan cerita fiksi, bukan. Sarjana-sarjana Alkitab yang liberal di abad 19 munculnya rasionalisme bahwa semuanya harus diukur secara rasio, harus betul-betul terbukti. Mereka belum punya bukti. Jadi akhirnya ngomong apa? Laut Merah enggak terbelah dua, ini cuma karangan manusia. Yesus tidak membuat mujizat, ini cuma karangan manusia. Yesus enggak bangkit, itu karangan manusia. Itu cuma mimpinya murid-murid. Apakah rasionalisme harus segala sesuatu bisa diukur secara rasio? Waktu itu banyak anak-anak Tuhan, calon-calon hamba Tuhan keblinger dengan rasionalisme. Sehingga menganggap semua catatan Alkitab pasti tidak terbukti. Tidak ada buktinya, sudah tidak perlu dipikirkan. Ternyata lewat arkeologi terus ditemukan. Memang kita tidak tahu Sodom Gomora itu gimana. Ya nanti kalau suatu kali Tuhan izinkan muncul ya pasti akan muncul. Tapi saya tidak bisa tahu sebagai ya.
Jadi saudara, anak-anak lewat perkawinan yang sehat, yang benar, laki-laki dan perempuan. Kalau perkawinan sesama jenis bingung saudara. Sekarang di barat sudah terjadi perkawinan sesama jenis. Pendetanya juga homo, berkati. Saudara bingung saudara, toilet kita loh kalau ada homo. Bukan hanya toilet wanita dan toilet pria. Kalau saudara betul-betul mau gimana ya? Bagaimana dengan namanya apa sih? Yang pria tapi wanita, yang wanita tapi pria. Ayo toiletnya gimana? Ini belum yang lain lagi, ada yang bisex lagi. Bingung lah saudara. Itu penyimpangan seksual saudara. Apalagi saudara, zoofilia atau disebut juga bestialitas. Penyimpangan seksual dengan hewan. Itu Tuhan katakan di Israel, hati-hati, hai umatku, hati-hati, kamu jangan melakukan berkelamin dengan binatang apapun juga. Di zaman dulu terjadi. Apakah sekarang tidak ada? Ada. Cuma saudara belum tahu aja. Ada. Jadi saudara, kalau kita tidak menghormati, kalau tidak mengerti kesucian perkawinan, dari situ dasarnya. Kemudian kita tidak menghormati wanita sebagaimana wanita itu kita harus hormati. Nanti kita tidak akan menghormati kemanusiaan. Itu pasti. Saudara, pada waktu berbicara tentang penyimpangan seksual dengan hewan ini memang sebetulnya jijik, ngeri sekali. Tapi pada kenyataannya terjadi, ada orang-orang yang melakukan itu. Karena dia tidak tahu deh jiwanya itu seperti apa. Saudara, mungkin saudara yang belajar ilmu kejiwaan itu juga boleh memahami orang seperti itu seperti apa. Tetapi saudara jangan berpikir saudara bisa 100% memahami. Tidak mungkin. Saudara tahu pada waktu jenderal-jenderal pada Nazi itu Hitler diadili dalam itu. Ada yang ngomong, apa hak kamu menentukan moralitasmu untuk moralitas saya? Kalau saya membunuh itu semua, itu bagi kami adalah bangsa Arya, bangsa yang tertinggi, yang lainnya nomor 2. Apa hakmu mengatakan moralitasmu menentukan moralitas saya? Ngeri bukan? Kalau ada orang yang ngomong begitu, ngeri tidak? Saudara yang kasih oleh Tuhan, karena itulah dari semua penyimpangan ini, semua penyimpangan dalam perkawinan dan dalam kemanusiaan terjadi karena penyembahan berhala. Kalau saudara ikut retret, pembicara ada mengatakannya. Mengutip dari seorang tokoh reformasi, John Calvin. Sumber dari semua dosa adalah penyembahan berhala. Saya rindu sebetulnya banyak jemaat mau ikut dan pengurus juga banyak kan ikut. Tapi ternyata tidak semuanya bisa ikut. Saudara, penyembahan berhala. Hawa dibujuk sama si ular. Karena Tuhan tahu kamu akan jadi seperti Dia, seperti Allah. Seperti Allah. Lalu Hawa tertarik, dia akan menjadi seperti Allah. Disitulah penyembahan berhala.
Sebab itu saudara, dalam pasal ini, pasal 18 disebutkan terus berkali-kali, 7 kali, akulah Tuhan Allahmu, akulah Tuhan Allahmu, akulah Tuhan Allahmu. Saudara, mungkin kalau waktu membaca Alkitab, saya juga pernah gitu, kok disebut terus ya. Tapi ketika membaca, oh, orang Israel dulu itu cuma dengar, tidak bisa baca. Imam-imam itu bacain. Akulah Tuhan Allahmu, akulah Tuhan Allahmu. Saya ingat dulu waktu bikin paper. Kalau kata-kata diulang-ulang kan enak sudah. Semakin apa? Memenuhi halaman, ya kan? Halamannya terpenuhi. Firman Tuhan bukan untuk memenuhi halaman, sudah. Bukan. Akulah Tuhan Allahmu, akulah Tuhan Allahmu. Kenapa? Saudara, kita ini gampang lupa. Orang Israel apalagi yang cuma suka mendengar gampang lupa. Mereka sudah melihat mujizat yang dahsyat itu ya. Mujizat yang dahsyat. Tiang awan, tiang api pun masih ada di hadapan mereka. Mereka sudah lupa sama Tuhan. Langsung membuat apa? Patung lembu emas, ya kan? Nanti pun ini habis selesai kebaktian, mungkin ada yang lupa khotbah saya. Saudara, ingat, dalam mempertahankan pernikahan kita dan menjaga kesucian pernikahan kita, semua harus dari firman Tuhan. Sekarang banyak orang Kristen maunya apa? Teori-teori. Kadang-kala psikologi. Oh ya, memahami manusia. Yang paham manusia itu hanya Tuhan, sudah. Yang betul-betul paham manusia itu cuma Tuhan. Saya sendiri belum tentu paham. Kadang-kala saya tanya sama diri saya, kok saya begini ya? Saudara pernah tanya enggak? Saya pernah tanya. Kok saya bisa begini ya? Saya sendiri kadang-kala nggak bisa kenal diri saya. Kok saya begini? Hanya Tuhan yang mengenal manusia. Karena dia yang mencipta manusia. Saudara pikir teori-teori psikologi itu oke semua? Belum tentu. Saudara belajar teori psikologi. Saya bukan anti psikologi, bukan. Memahami manusia itu baik, tapi jangan sampai terus memahami manusia akhirnya tidak memahami Tuhan. Siapa Tuhan dan siapa kita? Sekarang banyak orang maunya dengar teori. Kalau bahas Alkitab, aduh bosen, aku udah tahu. Ketika kita ngomong aku sudah tahu pun sudah menyatakan saudara tidak tahu. Saya sempat mendengar dari satu YouTube, dari diskusi kebangsaan dari satu acara. Seorang pembicara dipanggil, dia sudah almarhum, memang dia wartawan senior, ahli analisa dalam pertahanan negara dan sebagainya, namanya Profesor Salim Said. Semua pejabat di Indonesia, kira-kira begini. Semua pejabat di Indonesia pada waktu dilantik semua pasti bersumpah dengan kitab sucinya. Ya kan? Di Indonesia memang harus sudah kita beragama, betul kan? KTP kita diwajibkan agama apa? Karena kalau tidak punya agama, wow ngeri. Apalagi dulu ya, setelah 1965. Semua beragama, ayo pokoknya sebutin aja. Kemudian dia ngomong, justru banyak pejabat yang melanggar sumpah. Sudah bersumpah kan? Demi nama Tuhan. Bersumpah. Akan mengabdi pada negara. Akan semuanya. Kata-kata yang indah. Tapi setelah itu dilanggar. Korupsi banyak sekali di negeri ini. Baik yang beragama ataupun yang pura-pura beragama.
Kenapa Singapura maju? Karena dia takut. Singapura begitu kecil dikelilingi oleh orang-orang Melayu, ya Malaysia dan mungkin juga Indonesia. Singapura mau maju. Kenapa Taiwan maju? Karena takut dengan Tiongkok, ya kan begitu ya. Kenapa Israel begitu maju? Karena dia dikelilingi negara-negara Arab yang besar, dia maju. Indonesia nggak tahu apakah bisa maju. Sulit majunya. Wong Tuhan pun tidak ditakuti. Kata-kata itu memang yang nonton pada ketawa. Tapi itu betul sindiran yang tajam sekali. Tapi kalau saya berpikir kembali, ini untuk kita saja. Apakah kita takut akan Tuhan? Ketika saudara dan saya sedang sendirian, tidak ada orang lain. Apa yang saudara pikirkan? Apa yang saudara maui dari hati saudara? Apa juga yang saudara lakukan? Juga dengan HP saudara, dengan komputer saudara, dengan televisi saudara, dengan buku saudara ketika sedang sendirian. Apakah saudara tahu? Tuhan ada. Tuhan melihat dari langit setiap manusia satu demi satu secara detail. Bahkan Tuhan juga melihat hati kita dan pikiran kita. Coram Deo itu yang selalu saya ingat. Saya selalu ingat kalau saya sedang sendiri. Coram Deo. Tuhan, aku hidup di hadapan-Mu. Tuhan hadir melihat saya. Sampai hati saya dan pikiran saya, Tuhan lihat. Mari kita berdoa. Bapa, berkatilah firman-Mu. Tuhan sedang berbicara kepada kami. Suara manusia berhenti, tapi biarlah suara Tuhan terus berbicara. Bapa, apakah kami memahami bahwa pernikahan, perkawinan itu suci? Kami hanya bisa lakukan itu kalau kami menghormati para wanita, pribadi-pribadi wanita yang ada di rumah kami, yang ada di sekitar kami, yang ada di gereja kami, yang ada juga di negara kami Indonesia, bahkan yang ada di seluruh dunia. Dengan demikian kami juga bisa menghormati kemanusiaan, termasuk anak-anak yang Tuhan berikan, Tuhan kirimkan, Tuhan titipkan buat kami. Nah, anak-anak di sekeliling kami yang juga kami cintai, kami kasih. Kami ajarkan dengan baik supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari seksualitas mereka. Terima kasih ya Bapak. Berkati firman yang telah kami dengar dan kuatkanlah kami ya Bapa. Apakah kami sudah betul-betul hidup dalam takut akan Tuhan. Terima kasih. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita menyanyikan lagu Nyawaku Diberikan untuk memasuki perjamuan kudus. Rekan-rekan yang bertugas silakan maju ke depan.